Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, masih saya sayangi kelas 10. Apa kabar? Semoga kalian saat ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, bahagia bersama keluarga. Jangan lupa jaga kondisi baik-baik, termasuk senantiasa bawa masker kalau sedang pergi keluar, menjaga jarak dengan orang-orang lain. Yang ketiga adalah senantiasa mencuci tangan di dalam segala kegiatan atau setelah kegiatan. Baik, itu adalah pesan protokol kesehatan yang senantiasa harus kalian taati sehingga nanti akan berhasil dengan baik, sehingga kita nanti bisa bertemu kembali di dalam sekolah. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cinta dan sayangi, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Quran hadis yang kemarin kita telah bicarakan tentang masalah perilaku orang yang senantiasa berkepada Al-Quran. Maka hari ini kita akan berbicara tentang masalah wahyu. Baik, kalian bisa membuka Al-Qasas halaman 9. Nanti di sana ada beberapa pengertian tentang wahyu. Ada dua pengertian. Yang pertama adalah tentang secara etimologi atau bahasa atau lugawi. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan, pengertian wahyu secara etimologi, kemudian secara bahasa atau lugawi, itu sama saja. Ketiga adalah merupakan kalimat yang sama. Secara etimologi, wahyu adalah mempunyai arti suara, api, dan kecepatan, dan juga mempunyai arti bisikan, isyarat atau tulisan dan kitab. Ya. Di dalam dokumen berikutnya ada beberapa pendapat bahwa ada penyebutan wahyu itu sebanyak 70 kali. Jadi wahyu yang tadi berarti isyarat atau bisikan itu dalam Al-Quran tersebut kurang lebih ada 70 kali. Karena pentingnya pengertian tersebut, maka sampai-sampai Allah berikan pengertian atau penjabaran sebanyak 70 kali dalam Al-Quran. Di antara adalah yang pertama adalah wahyu mempunyai arti isyarat atau petunjuk. Bisa melihat di surat Maryam ayat 11, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja 'ala qaumihi minal mihrabi fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Ini adalah merupakan isyarat atau petunjuk bahwa Nabi Zakaria ketika keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat atau petunjuk kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih pada waktu pagi dan pulang, atau pada waktu pagi ada bentukkan pak sore. Wasabbihu bukratan wa 'ashiyya. Jadi ada yang pagi atau petang, pagi atau sore. Yang kedua adalah punya arti perundingan yang bersifat rahasia. Jadi yang kedua ini mempunyai arti perundingan yang bersifat rahasia. Bisa dilihat di Al-An'am 121. Saya bacakan. Wa inna syayatina yulhuna ila awliyaihim lijadilukum wa idha'uhum innakum lamusyrikun. Dan sungguhnya setan-setan itu membisikkan atau merundingkan dengan rahasia kepada mereka agar mereka membantai kamu, dan jika kamu
menuruti mereka, maka sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang yang musyrik. Jadi ini adalah merupakan perundingan rasa bisikan, katakan demikian. Yang ketiga, bahwa wahyu mempunyai arti ilham. Ilham seperti untuk makhluk binatang. Di sini ada dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuki lan nahli at-takhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma yu'rishun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah atau tawon, buatlah sarang-sarangmu di bukit-bukit dan di pohon-pohon kayu, dan daripada apa yang mereka buat sebagai panggung mereka atau tempat hunian mereka. Ini ilham. Jadi wahyu bisa mempunyai makna ilham atau petunjuk kepada hewan supaya mereka itu membuat sarang-sarang, membuat tempat hunian. Itu namanya adalah wahyu atau ilham. Kemudian yang keempat, mempunyai arti ilham untuk manusia, seperti Nabi Musa. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahayna ila ummi Musa an arbi'ihi fa idza khifti 'alaihi falqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'aluhu minal mursalin. Ini terjemahnya adalah dari kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka lemparkan atau hanyutkan dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, jangan pula bersedih hati. Ini adalah merupakan wahyu yang merupakan pengertian ilham kepada ibu Musa, bahwa diberi petunjuk, diberi cara-cara. Kalau kamu khawatir tentang masalah keganasan atau kekejaman Fir'aun yang melarang adanya lahir seorang laki-laki, maka hanyutkan, tempatkan sebuah peti di sungai Nil, yang akhirnya itu ditemu oleh keluarga Raja Firaun. Kemudian yang kelima, mempunyai arti sesuatu yang diucapkan, dibisikkan ke dalam sukma. Jadi wahyu mempunyai pengertian sesuatu yang diucapkan, dibisikkan ke dalam sukma. Di dalam surat Asy-Syu'ara, kalian bisa nanti membaca dan saya bacakan, wa ma kana basyaran ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha'u innahu 'aliyyun hakim. Ini merupakan bisikan, artinya, dan tidaklah mungkin Allah berbicara kepada manusia kecuali dengan melalui penghujaman langsung ke dalam sukma atau hati, atau dari balik hijab atau tabir, dan dengan cara mengutus seorang utusan malaikat Jibril, lalu ia mewahyukan dengan izinnya mengenai apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Ini wahyu mempunyai pengertian sesuatu yang dibisikkan di dalam hati manusia. Kemudian yang keenam, kata mempunyai arti bisikan dituju kepada surat Al-An'am. Jadi ada bisikan secara khusus yang ditujukan dalam surat Al-An'am. Mau saya bacakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jinni yuwahyi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura
walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum ma yaftarun. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh, yaitu syaitan-syaitan dan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang sangat mempesona untuk penipuan. Jadi wahyu ini ada bisikan yang diberikan kepada para nabi yang diberi pengertian bahwa senantiasa ada bisikan baik dari setan atau manusia yang selalu akan membuat tipu muslihat. Kemudian yang ketujuh, wahyu mempunyai arti wahyu yang sebenarnya, sebagaimana ajaran Allah kepada manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ada dalam surat An-Najm, saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ini adalah sebuah wahyu dan tidak ada yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidaklah hanyalah wahyu yang dibagikan oleh Allah. Jadi ini adalah benar-benar pengertian yang wahyu, bukan suatu hawa nafsu. Dijelaskan bahwa ini adalah petunjuk dari Allah kepada para nabi-nabinya. Kemudian Muhammad Abduh mempunyai istilah bahwa itu adalah pengertian atau pengetahuan yang diperoleh seseorang dalam dirinya dengan disertai keyakinan bahwa pengetahuan itu adalah berasal dari Allah. Ini Abduh. Jadi Muhammad Abduh mempunyai pengertian secara istilah uraian bahwa itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari seorang atas petunjuk Allah. Ini secara uraian. Jadi pengetahuan ini adalah berasal dari Allah kebenarannya, bukan atas rekayasa manusia. Di pendidikan atau petunjuk atau bisikan itu adalah dari Allah. Seperti Nabi Ibrahim ketika dia mendapat wahyu dalam mimpinya itu untuk mengorbankan Ismail dalam peristiwa Idul Adha kemarin, itu adalah suatu pengetahuan, petunjuk dari Allah melalui hati Nabi Ibrahim. Dan itu adalah sebuah cara-cara Allah di antara 7 dan istilah tadi. Allah memberikan petunjuk atau pelajaran kepada para nabi-nabinya atau kepada makhluk seperti lebah agar mereka itu menjalankan perintah Allah atau mereka itu membuat sesuatu seperti saran petunjuk Allah melalui sebuah ilham atau melalui sebuah wahyu. Baik, setelah kita mengetahui makna wahyu secara etimologi dan terminologi menurut Abdul tadi, kita akan bicara tentang cara-cara wahyu diturunkan. Jadi wahyu baik itu berupa petunjuk, bisikan, pengetahuan dari Allah, itu turun ada beberapa cara. Di antaranya adalah ada 3 cara. Wahyu itu langsung disampaikan kepada para nabi oleh Allah, pada nabi dan rasulnya oleh Allah. Ada melalui mimpi. Jadi tadi saya katakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk gimana itu, ya, itu adalah melalui mimpi. Jadi ada cara-cara wahyu itu diberikan kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama melalui mimpi. Yang kedua adalah langsung mendengarkan kalamnya kepada nabinya melalui sebuah suara di balik tabir, seperti Nabi Musa tadi itu kalamullah, itu diberi suara lewat sebelah tabir. Jadi
Yang ketiga, mengutus malaikat Jibril langsung menyampaikan wahyu kepada nabinya seperti Muhammad SAW. Itu adalah 3 cara wahyu diturunkan kepada para nabi atau pada makhluknya atau pada rasulnya. Baik, anak-anak sekalian, untuk bisa mengingat kembali ingatan kalian dan pelajaran tadi, dan saya beri tugas atau soal 2 saja. Yang satu, bagaimana wahyu itu diturunkan kepada nabi atau pada makhluknya. Yang kedua, jelaskan pengertian wahyu menurut Muhammad Abduh. Baik, anakku sekalian, selamat mengerjakan. Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja di rumah, jaga kondisi dan jaga keselamatan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.